Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ala kulli halin wa fi kulli ni'mah. Segala puji hanya milik Allah atas setiap kondisi dan keadaan kita di subuh hari ini, dan tentunya atas nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan. Segala puji hanya milik Allah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang atas nikmat dan karunia yang sudah Allah berikan. Allah berikan kita kaki, Allah masih berikan kita tangan yang kuat, Allah masih memberikan kita mata yang bisa melihat, Allah masih memperkenankan tubuh kita sehat, dan kita ada waktu sehingga sempat untuk menyempurnakan ibadah kita, khususnya salat subuh berjamaah. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan salawat yang terus terucap di dua bibir dan lisan ini semakin menumbuhkan cinta, kerinduan, dan kepantasan kita untuk berkumpul bersama beliau nanti. Sekiranya kita tidak pantas termasuk ke dalam golongan beliau, atau golongan para syuhada, atau golongan para orang-orang soleh, mudah-mudahan salawat ini yang nanti akan memantaskan kita untuk mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu, ayahanda ibunda, para orang tua kami rahimakumullah, pengurus masjid dan seluruh jajarannya, tidak lupa yang mulia para imam, para ustaz, para datu, para buya yang hadir, alim ulama, tokoh masyarakat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Subhanallah, ini pemandangan yang luar biasa. Subuh berjamaah di masjid kita ramai Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu sehat semua? Sehat insyaallah. Wallahu akbar. Biasanya yang ramai itu di jalan. Ramai itu kalau sudah jam 7, orang-orang pada buru-buru ke sekolah, ada yang mau ke kantor, ada yang mau ke pasar. Banyak, gak ada yang mau kalah, gak sabaran. Maka berhubung dengan kebiasaan kita yang sering tergesa-gesa ini, di waktu yang singkat dan mulia ini, kita coba bahas sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 5 hal yang boleh sunnah untuk tergesa-gesa. Bapak Ibu sering terburu-buru? Sering ya, mandi buru-buru, masak buru-buru, nikah dulu buru-buru? Enggak ya, lillahi ta'ala. Al-ajalah minasyaitan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Hilyatul Auliya. Terburu-buru, tergesa-gesa itu asalnya dari syaitan. Illa fi khamsati mawadi', kecuali dalam 5 tempat. Fa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terburu-buru dalam 5 ini yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, it'amud dhaif iza nazala. Terburu-buru, tergesa-gesa ketika menjamu tamu yang datang ke rumah. Bapak Ibu kalau ada tamu datang ke rumah, gimana pelayanannya? Prima ini? Insya Allah ya. Dalilnya ada di surah yang dibacakan oleh imam kita tadi, surah Az-Zariyat. Allah berfirman, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Sudah sampaikah kabar? Sudah pernah dengar enggak Bapak Ibu
Hadis kisah tentang Dhaifi Ibrahim, tamunya Nabi Ibrahim alaihi salam. Iz dakhalu alaihi faqalu salama. Ada tamu yang datang bertamu ke rumah Nabi Ibrahim. Tamu ini mengucapkan salam. Ini yang pertama ya. Qala salam, dijawab oleh Nabi Ibrahim salam. Boleh Bapak Ibu ya kalau datang ke rumah baca salam? Bukan assalamualaikum, ini salam gitu. Boleh ya. Tapi bukan salam ya. Beda. Kata Nabi Ibrahim, salamun qaumun munkarun. Ya, salam kesejahteraan untuk kalian kaum yang mungkar. Mungkar ini bukan artinya kufur ya, enggak. Tapi mungkarun ini enggak tahu. Nabi Ibrahim enggak kenal dan tidak mengetahui siapa yang datang. Dalam riwayat ini yang datang rapi, baju putih, bertiga nih, pada ganteng, cakep semua. Faragha ila ahli. Nabi Ibrahim alaihissalam diam-diam atau tanpa ngasih kabar, beliau mengendap-endap ke rumah ahli, itu keluarganya. Dalam riwayat ini Nabi Ibrahim keluar rumah sampai ke rumah tetangganya. Untuk apa? Faja'a bi'ajlin samin. Beliau datang membawa anak sapi atau anak kambing samin yang gemuk. Kalau dalam ayat yang lain, faja'a bi'ajlin haniz, datang dengan membawa daging anak sapi panggang. Itu bagaimana Nabi Ibrahim menjamu tamu. Enggak ditanya dulu Bapak Ibu, oh ini tamu dari mana ya, nyari siapa, puasa atau enggak nih, mau minum nih, enggak ditanya dulu. Tapi langsung diam-diam datang bawa hidangan. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Didekatkan jamuan itu kepada tamunya, kemudian ala ta'kulun, ayo makan, dipersilahkan Bapak Ibu rahimakumullah. Ini bagaimana akhlak kita menjamu tamu, karena saking mulianya tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakan tetangganya, falyukrim dhaifahu, muliakan tamunya. Tapi kalau dalam kisah ini tamu yang enggak kenal ayah bunda ya, artinya tamu yang tidak tiap hari datang ke rumah nih. Kalau tiap hari ke rumah mulu, modusnya pengen dijamu, wah ini lain soal ya. Sudah sengaja ini. Maka dalam agama kita ini subhanallah, memuliakan tamu itu menjadi hal yang boleh tergesa-gesa. Kalau enggak ada stok di dalam kulkas, minuman segar, kue-kue ringan ini, begitu tamu datang langsung perintahkan, ma, pergi ke warung, siapin minum, semua dijamu. Ternyata setelah diberikan ke tamu, tamunya ngomong, mohon maaf Pak, saya puasa. Gimana perasaan Bapak Ibu? Senang ya dapat minuman ini? Enggak apa-apa. Ketika Nabi Ibrahim memberikan jamuan ini, dimakan enggak ayah bunda? Enggak dimakan, enggak disentuh sama tamunya ini. Apa sebab? Yang datang malaikat. Nih tamunya malaikat, nggak main walaupun dikasih anak sapi panggang. Nih nggak main sama malaikat nih. Karena malaikat pengen kasih apa ayah bunda? Iya, kasih kabar baik dan kabar buruk tuh. Tidak disentuh sama malaikat. Nabi Ibrahim nggak masalah. Yang penting menjamu tamu, mantep ya, subhanallah. Yang kedua, apa yang sunnah tergesa-gesa? Wa tajhizul mayyit idza mata. Ketika menyelenggarakan mayit kalau dia sudah
mata, sudah wafat, mati. Meninggal si fulan, diumumkan di masjid, langsung datang ke rumah. Lihat apa yang bisa kita kerjakan, tanya apa yang dibutuhkan, langsung diselenggarakan. Enggak ditunggu ayah bunda ya. Ya walaupun banyak di tengah-tengah kita ini suka nunggu tamu, nunggu keluarga, nunggu anak, nunggu viral dulu, ya baru diselenggarakan. Kata Nabi SAW, asri'u bil janazah, percepat kalau soal mengurus jenazah. Kenapa? Wa in taku salihah, kalau jenazah ini orangnya sering solat, orang soleh, suka bersedekah, amalnya luar biasa. Nih kayak bapak ibu yang subuh, mudah-mudahan ya. Kalau dia orang yang baik, kita percepat penyelenggaraan jenazahnya, dapat pahala nggak ayah bunda? Dapat pahala kita? Dapat. Karena tuqaddimunaha bi khair, kita mempercepat jenazah ini bertemu dengan nikmat-nikmat Allah yang sudah menunggu di dalam kuburnya. Tuh, ini orangnya suka sholat, baca Quran, ini hafal Quran lagi. Cepat-cepat antarin ke kuburnya, karena di sana sudah ready nikmat-nikmat yang Allah janjikan. Wa in taku ghairu soleh, kalau ini orang nggak soleh, suka bermaksiat, nggak pernah sholat ya, buru-buru juga kita ayah bunda, tetap buru-buru menyelenggarakan jenazahnya. Kenapa buru-buru? Karena mempercepat ya bukan diazab ayah bunda. Ini karena orangnya Masya Allah ya, ahli maksiat, suka berbuat ini itu kerusakan, kita percepat, berarti kita dapat dosa dong Pak, karena mempercepat dia nungguin malaikat mungkar nakir di bawah. Enggak, berarti kita syarrun tada'unaha min riqabikum, dapat pahala tetap, karena kita mempercepat tanggung jawab fardu kifayah itu gugur dari pundak masing-masing jamaah kita. Tuh, maka nggak ada istilah tunda-tunda. Tapi jangan sampai kecepatan mengurus jenazah ini berlebihan ya. Mana jenazah? Ini baringkan, langsung disiram satu ember atau pakai steam disemprot gitu, food biar kencang, bukan. Nggak juga termasuk, mohon maaf ya bunda, kita sering ini lewat di lampu merah semua di stop. Siapa yang lewat? Wah, ini kayaknya presiden. Ternyata yang lewat jenazah, rombongan, semua di stop. Baik atau enggak baik ayah bunda? Baik ini Pak. Kita asri'u bil janazah, buru-buru dalam hal jenazah. Ya tapi jangan sampai menimbulkan mafsadat, mudarat. Gara-gara satu jenazah, apa tanggapan orang lain? Apalagi yang non muslim ya. Wah, ini kalau sudah agama mayoritas, jalan ini sudah mereka yang punya ini. Padahal jenazah yang dibawa ini kadang nggak sholat ayah bunda, nggak tahu ya. Tapi gara-gara satu jenazah, nama Islam tercoreng nih. Wah, kalau sudah Islam, masya Allah. Itu yang kedua ya. Besok ayah bunda kalau wafat, jenazahnya dipercepat atau lama-lama ini buat wasiat nanti. Wasiat satu, hutang si fulan. Dua, dimakamkan di mana wafat. Tiga, percepat, nggak usah pakai lama ya, nggak usah pakai video, selfie segala macam. Kebut, mudah-mudahan amal soleh menanti. Yang ketiga, apa yang disunnahkan untuk buru-buru? Bukan mengantar anak sekolah, bukan masuk kantor ya. Banyak yang takut terlambat masuk kantor, tapi nggak takut terlambat sholat ini. Banyak yang buru-buru ke kantor, tapi kalau ke sholat, ini udah rekan terakhir belum ya. Gak apa-apa masbuk. Yang ketiga, tazwijul bint iza balaghat, menikahkan anak perempuan kalau sudah apa Bapak Ibu? Ya, bukan sudah selesai gelarnya, atau bukan sudah lunas rumahnya, cicilannya,
Atau bukan sudah dapat pekerjaan yang bonafit, enggak ya. Menikahkan anak perempuan kalau sudah sampai masanya. Kapan sampai masanya? Bisa jadi dia sudah baligh. Waduh Pak, anak saya ini masih kecil, masih imut-imut, masih SMA, masih sibuk belajar. Berapa mantannya ibu? Mantannya sudah 5 ini. Itu sudah lewat masanya. Yang harusnya menikah sudah mulai main kucing-kucingan sama orang tua nih. Ada nggak bapak ibu perhatiin HP anak-anak kita? Dalam hati, wah ini anak saya masih kecil, ini belum balik. Ternyata Masya Allah, luar biasa anak-anak zaman sekarang ya. Apa syarat menikahkan anak perempuan? Ini anak perempuan ya, kalau laki-laki enggak mesti buru-buru nih. Apa syaratnya bunda menikahkan anak perempuan? Kalau calon yang datang cukup 2 hal. Idza khataba ilaikum, kalau datang laki-laki yang mengkhitbah, meminang, siapa? Anak perempuan kita. Man tardawna dinahu wa khuluqah. Kita ridho dengan 2 saja, agamanya, akhlaknya. Mantap agamanya, mantap akhlaknya, fazawwijuh, maka nikahkan. Illa taf'alu, kalau tidak ayah bunda, kata Nabi, bukan kata saya ya, kalau enggak kita nikahkan, takun fitnatun fil ard, maka akan muncul fitnah, wa fasadun arid, dan musibah. Banyak bapak ibu yang menikahkan anaknya karena terpaksa. Banyak. Loh, kenapa buru-buru pak nikahnya? Ini sudah MBA. Apa MBA bapak? Ya gelar di Amerika ya. Sudah terjadi baru terpaksa. Kenapa? Dulu sudah banyak calon yang datang minang, deketin anaknya baik-baik. Kata ibunya, jangan dulu pak. Kenapa? Tuh lihat tunggangannya. Tunggangannya kenapa mah? Roda 2. Bapak ibu kalau lihat calon, lihat tunggangan atau enggak? Kalau roda 4 boleh lah ya dipertimbangkan ini. Roda 3 ada enggak bapak ibu? Roda 3 bukan bemo ya, pesawat ini. Parkir depan rumah. Kalau roda 1 gerobak ya. Ngapain juga bawa gerobak ini? Lihat ini anak kerjanya di mana, ngajarnya mana, guru ngaji mah, guru ngaji, subhanallah. Tapi kalau yang datang dokter, wih, yang datang nggak tahu kerjanya, pokoknya dengar aja tuh bunyi kunci mobil, subhanallah. Wah ini anak saya kayaknya bahagia ini, happy ending ini, sepanjang masa. Wah ini nikah kayaknya di hotel ini, subhanallah. Padahal syaratnya 2 saja. Apa tadi 2 ayah bunda? Agamanya, akhlaknya. Kalau nikahkan anak laki-laki, syaratnya gimana bapak? 4 ya. Tungkahul mar'ah li arba'. Nikahkan wanita, menikahi perempuan karena 4. Ini yang anak kita yang laki-laki. Yang pertama, 5 liha, hartanya. Yang kedua, lihasabiha, nih keturunannya ya, anak presiden atau bukan, darah biru atau enggak ya, alien ini darah biru. Yang ketiga, lijamaliha, kecantikannya, subhanallah. Yang keempat, lidiniha, 4 syarat menikahi perempuan. Tapi yang mana yang benar-benar kata Nabi? Fadfar li zatiddin, lihat agamanya. Ini orangnya cantik, keturunannya, oh ini luar biasa, ini 7 turunan aman kita, hartanya, tapi nggak punya agama. Lanjut atau enggak ayah bunda? Lanjut ya. Ini awas nanti kalau mantu bule ini ya. Lihat, wah bule ini, lanjut. Yang keempat, apa yang kita mesti buru-buru mengerjakan, dan ini sunnah, wa qada'ud dain, bayar hutang, iza wajaba, kalau sudah lewat temponya, sampai waktunya.
Bapak Ibu punya hutang semua? Hutang budi ya. Insya Allah. Penting gak bayar hutang ayah bunda? Penting. Gimana pentingnya? Kata Nabi SAW, Al-mar'u mu'allaqatun bidaini. Seseorang itu kalau dia sudah wafat tergantung gara-gara hutangnya. Maka kita kalau wafat anggota keluarga ditanyain apa sama jemaah? Bapak ibu ini almarhum almarhumah baik atau enggak? Baik gitu ya. Terpaksa jawabnya. Enggak ada yang jawab enggak baik. Ada hutang, kalau ada mohon hubungi ahli waris. Ada wasiat urusan keluarga dalam ya. Hutang, kalau enggak selesai hutang, amalnya bakal ditimbang enggak sampai. Tergantung-gantung bainas sama wal ard. Tergantung di antara langit dan bumi. Bukan jadi arwah gentayangan bunda, atau bukan jadi palasi, enggak ya. Tapi enggak jelas. Ditanyain tetap ini sama malaikat, diazab tetap kalau dia bukan orang soleh. Yang kasihan kalau dia termasuk orang soleh, solatnya, pahala, zakatnya, puasanya, baca Qur'annya, hajinya, umrohnya, nih bangun masjidnya, semuanya tidak diselesaikan hatta yuqda anhu, sampai ada seseorang yang menyelesaikan hutang piutangnya. Penting gak ya bunda? Dulu Nabi SAW lagi duduk sama sahabat, duduk dalam majlis, tiba-tiba ada yang bawa jenazah. Ya Rasulullah, ayo kita solatkan si fulan. Kata Nabi, apakah si fulan punya hutang? Enggak ada ya Rasulullah. Apakah dia punya duit wasiat? Enggak ada ya Rasulullah. Ayo kita solatkan. Datang lagi jenazah kedua. Ya Rasulullah, ayo kita solatin ini jenazah. Kata Nabi, si fulan ini ada ninggalin duit enggak? Ninggalin harta enggak? Ada ya Rasulullah, 3 dinar. Si fulan ada hutang? Ada ya Rasulullah. Ayo kita solatkan. Datang jenazah yang ketiga. Ya Rasulullah, ini jenazah kita solatkan. Nabi tetap nanya, apakah si fulan ini punya duit, harta yang dia tinggalkan? Gak ada ya Rasulullah. Nih miskin ya, mohon maaf nih. Apakah si fulan punya hutang? Tanggung jawabnya, kata sahabat, ada ya Rasulullah. Nabi ngikut solatin bapak ibu. Nabi menyolatkan ini jenazah yang gak punya harta tapi punya hutang. Kata Nabi, silahkan kalian solatkan sahabat kalian ini. Sampai datang sahabat Abu Qatadah radhiyallahu an, hutang si fulan ini biar saya yang menanggung. Baru kata Nabi SAW, yuk kita solatkan. Bahaya nggak hutang ayah bunda? Ini penting ini. Bapak ibu, kalau mati syahid itu masuk surga apa neraka? Surga ya. Bapak ibu mau masuk surga semua ini? Insya Allah ya. Masuknya hari ini apa besok? Belum ya, nggak tahu. Yughfaru lisyahid kullu dzanbin illa dain. Diampuni dosa orang yang mati syahid seluruhnya kecuali hutang. Berangkat ayah bunda mau ke Palestina atau ke Libanon? Ini sudah banyak hari ini ya, mau ke Iran atau nunggu guliran Indonesia? Berangkat jihad fisabilillah, korbankan harta, keluarga, nyawa, tinggalin semuanya. Berangkat niatnya lillahi ta'ala, ternyata syahid di medan perang. Datang malaikat, apakah bawain kain kafan yang wangi atau enggak? Kata Nabi SAW, ada musibah yang besar. Nanya sahabat, apa musibah itu ya Rasulullah? Ketika seseorang berjuang di jalan Allah, summa qutila, dia terbunuh syahid, kemudian ketika wafatnya Allah hidupkan dia lagi, hidup lagi, kemudian
fi sabilillah, dia berjuang lagi, tsumma qutila, terbunuh lagi, syahid. Tapi Allah hidupkan dia lagi, kemudian berjuang lagi fi sabilillah, tsumma qutila, terbunuh di jalan Allah untuk yang ketiga kalinya, syahid yang ketiga kalinya. Tapi ini orang la yadkhulul jannah, enggak masuk surga, bidainihi hatta yuqda'an, gara-gara ada hutang, sampai hutang ini ada yang menanggung, dia terhalang dari masuk surga. Bapak Ibu sudah berapa kali pernah mati syahid? Sudah pernah? Belum. Ini orang 3 kali mati syahid enggak masuk surga. Gara-gara apa ya Bunda? Hutang. Kita kalau punya hutang biasanya bayar di awal atau nunggu injury time ini? Kalau ada tagihan tanggal 10 apa tanggal 31 plus? Ya, jangan nunggu injury time Bapak ya. Nanti kayak Indonesia lawan Bahrain kemarin. Terakhir, apa yang kita mesti buru-buru dalam melakukan sesuatu? Enggak termasuk, mohon maaf, sholat ayah bunda. Sholat harus buru-buru atau enggak? Wah ini sudah terlambat kita Pak, gimana ini? Lari, kebut 100 ya, lampu merah ditabrakin. Harus gitu sholat? Enggak. Sholat itu bawa tumanina. Walaupun sudah qamah, idza sami'tumul iqamah, kalau kalian sudah mendengar iqamah, tetap datang ke masjid. Wa alaikum bisakinah, kalian bawa tuh perasaan tenang. Sakinah tuh nggak cuman pas orang menikah ayah bunda ya, samawa ya, samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Sholat juga bawa sakinah, santai, tenang. Datang ke masjid nggak buru-buru, nggak harus lari-lari. Kalau lari-lari nanti jemaah yang di sebelah terganggu sama kita yang ngos-ngosan, atau suara kaki kita duk-duk-duk, atau nabrak pintu gubrak gitu. Jemaah jadi terzolimi. Biasa aja santai datang ya, tapi jangan terlalu santai, orang udah salam, wah ini keduluan ini. Makanya datang cepet. Sholat nggak mesti buru-buru. Apa yang kita dapatkan bersama imam, itulah yang insya Allah bagian dari sholat kita. Nggak mesti orang yang sholatnya pertama kali takbiratul ihram bersama imam, dia dapat pahala yang gede daripada yang masbuk dapat rakaat terakhir. Wallahu alam untuk urusan pahala ayah bunda ya. Bisa jadi yang datang takbiratul ihram bersama imam itu pahala sholatnya biasa, tapi ada yang tadi subuh itu datang terlambat karena menolong orang tuanya atau menolong jamaah yang tumbang di tengah jalan. Tuh mulia mana jadinya ya bunda. Subhanallah nih. Siapa yang masih ingat kenapa kita bangkit dari takbir, dari ruku? Sami'allahu liman hamidah. Masih ingat ceritanya? Kok bukan Allahu Akbar? Dari tegak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tiba-tiba Sami'allahu liman hamidah. Gara-gara ada yang terlambat sholat. Siapa? Ada 2 ya. Kalau bukan Ali, ini riwayatnya Umar bin Khattab. Ngejar sholat subuh, tiba-tiba di tengah jalan ada kakek tua. Dalam riwayatnya dilihat dari belakang rambutnya putih. Wah ini sudah tua, jalannya pelan gitu ya. Tapi Ali tidak sekali-kali mendahului orang tua tersebut. Ini bapak ibu kalau ada yang terlambat sholat, di depannya jalan ini 5 km per jam ya, ini dipotong atau disalip ini, atau diklakson dulu ya, nggak lihat-lihat kita ya, syong dulu, ini mau ke masjid loh, sholat berjemaah loh. Ali bin Abi Thalib sekali-kali tidak mendahului orang tua, walaupun itu orang tua, mohon maaf ayah bunda, non muslim. Karena ketika masjid lurus di arah depan, itu kakek belok kanan, kelihatan wajahnya, wah ini orang Yahudi ternyata. Tapi Ali nggak menyesal, sholat biasa aja, santai. Ternyata lihat jemaah lagi ruku, kata Ali,
alhamdulillah masih dapat berjemaah. Selesai sholat ada sahabat nanya, ya Rasulullah, ini kenapa rukuk kita tadi lama betul? Jadi nggak apa-apa nanya ya, Bapak Ibu kalau nanya imam boleh, Pak Imam, kenapa ini sholat kita lama betul? Kaki saya gemeteran, nggak apa-apa ya. Lebih baik daripada dipendam-pendam dan gak datang-datang ke masjid. Apa kata Nabi? Ketika saya ruku mau bangkit, datang Jibril alaihi salam nahan, nggak bisa bangkit, ini ruku lama. Kenapa? Ada yang mesti ditunggu gara-gara punya akhlak yang mulia. Sampai Ali masuk jemaah, Jibril bilang, qul sami'allahu liman hamidah. Apa arti sami'allah ya bunda? Tuh, Allah mendengar. Allah maha mendengar orang yang ngucapin alhamdulillah. Siapa yang berkata alhamdulillah ketika itu? Ali bin Abi Thalib yang terlambat gara-gara orang tua di tengah jalan. Sampai hari ini mengingatkan kita sampai kiamat tetap sami'allahu liman hamidah, padahal sholatnya masbuk. Jadi besok kalau sholat terlambat tetap ke masjid atau enggak ya bunda? Ya jangan terlambat itu ya. Yang terakhir, apa yang kita mesti tergesa-gesa? Kalau sudah berbuat dosa, maka cepat-cepatlah taubat. Wa taubatu minaz zanbi iza farata. Enggak usah tunggu pandai ngaji, pandai tilawah, berangkat umroh ke Mekah dulu, atau enggak usah tunggu sudah lemah sepuh, enggak usah tunggu panggilan. Tunggu panggilan Allah ke masjid baru nanti saya taubat. Enggak. Wa taubatu minaz zanbi, kalau urusan taubat dari dosa kita sengaja atau enggak sengaja, cepat, buru-buru, tergesa-gesa untuk minta ampun. Walaupun nanti ngulang lagi ya, gak apa-apa, taubat lagi, ngulang lagi, taubat lagi, ngulang lagi, taubat lagi. Mudah-mudahan wafatnya kita dalam keadaan tidak sedang mengulang. Hadza wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini masih ingat gak Bapak Ibu? Kita ulang ya. Satu, yang sunnah tergesa-gesa itu apa? Menjamu tamu nih, siapin ya minum-minum dingin di rumah ya. Dua, jenazah. Tiga, anak perempuan nih menikahkan ya, semangat bunda. Yang keempat, bayar hutang tuh, jangan keras-keras ya nanti kedengaran di sebelah. Yang kelima, bertaubat nih. Juga saya sebenarnya tidak disunahkan tergesa-gesa, tapi karena sudah terang ini di luar, biar nggak marah ini Bapak Ibu saya tutup. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.